di Pulau Nias, jaringan kurang mendukung sehingga baru disampaikan ke kami untuk menggantikan beliau kemarin begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan kembali untuk belajar dari firman Tuhan, dan saya harap Bapak Ibu tidak bosan ya begitu ya, untuk melihat wajah saya yang pas-pasan begini Bapak Ibu ya. Oke, kita akan belajar dari firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Saya ulangin, Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saya ulangi sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu menguasai lidah. Rasanya ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru kita dengar. Bahkan ini sudah setiap hari sudah kita dengar yang namanya menguasai lidah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini menentukan baik buruknya, baik adanya keadaan kita sangat ditentukan oleh satu bagian dalam kehidupan kita, yaitu lidah. Jika kita melihat lidah ini, memang dia merupakan satu bagian yang terkecil di dalam tubuh manusia, tetapi akan menjadi sangat berpengaruh, bahkan menjadi sangat menentukan baik tidaknya keadaan seseorang. Nah, kalau kita melihat jauh nanti di perjanjian baru, ini penjelasan tentang lidah, maka itu sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar menguasai lidah. Yang pertama, bahwa lidah ini bisa menghasilkan kutu. Saya ulangin, bahwa lidah ini bisa mempengaruhi, bisa menghasilkan yang namanya kutuk. Makanya saya sampaikan dari awal bahwa lidah ini akan sangat mempengaruhi baik tidaknya kehidupan seseorang. Nah, di pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 ayat yang ke-21 ini berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Yang pertama saya sampaikan bahwa lidah ini bisa menghasilkan, bisa membuahkan yang namanya kutuk. Baik itu kutuk untuk diri sendiri, baik itu kutuk untuk orang lain, baik itu kutuk untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu akan sangat ditentukan oleh lidah daripada manusia itu sendiri. Lidah merupakan satu bagian organ tubuh yang sangat kecil. Tetapi lidah akan menghancurkan, tetapi lidah akan membuahkan kutuk ketika tidak digunakan dengan baik. Saya ulangi Bapak Ibu, lidah akan bisa memberikan hasil, akan membuahkan kutuk ketika lidah tidak dipergunakan dengan baik. Ketika mulut tidak dipergunakan dengan baik, akan menghasilkan yang namanya kutuk. Jadi pada pagi hari ini kita harus memperhatikan bahwa di dalam organ tubuh ini yang namanya lidah, dia akan menghasilkan dua buah
dari sumber yang sama, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini, bagaimana lidah itu memberikan buah yang tidak benar, menghasilkan kutuk. Kadangkala Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terkadang berkata, diri saya tidak mampu. Saya tidak bisa mengerjakan ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak mampu. Saya bodoh. Saya tidak bisa berubah dari keadaan saya yang seperti ini. Saya tidak bisa berubah. Itu merupakan satu perkataan yang muncul dalam diri kita, yang muncul dalam mulut kita, dari hati kita, dan itu merupakan kutuk yang muncul dan kita buat di dalam diri kita sendiri. Jadi lidah ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Lidah ini sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh apa yang kita lakukan di dalam perjalanan kita sehari-hari, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Makanya di Yakobus berkata bahwa lebih baik kita cepat untuk mendengar, tetapi kita lambat untuk berkata-kata. Dalam artian Bapak Ibu, sebelum segala sesuatu muncul keluar di dalam kehidupan, di dalam lidah lewat mulut kita, baiknya kita memikirkan terlebih dahulu. Baiknya kita olah dulu apakah itu berpengaruh menjadi kutuk di dalam hidup kita, menjadi kutuk di dalam keluarga kita, menjadi kutuk bagi orang lain, menjadi kutuk bagi lingkungan kita, atau sebaliknya. Makanya tema kita pada pagi hari ini, baiknya kita harus menguasai lidah kita. Karena kenapa? Bisa menghasilkan kutuk, bisa menghasilkan sesuatu, bisa membuahkan sesuatu yang tidak benar, bisa menghasilkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi penting sekali kita mengontrol, penting sekali kita mengolah, penting sekali kita menggunakan lidah kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang berguna. Ini Bapak Ibu ya. Jadi pada pagi hari ini penting sekali hal itu. Penting sekali untuk kita gunakan lidah ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Supaya tidak apa? Supaya tidak menghasilkan yang namanya kutuk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, secara kita tidak sadar Bapak Ibu, sebetulnya kita menggunakan lidah ini, kita menggunakan mulut kita ini untuk menghasilkan kutuk. Untuk saudara-saudara, famili-famili kita. Kita tidak pikirkan sebetulnya Bapak Ibu, tapi secara spontan akan keluar. Gimana ketika kita menggosipkan seseorang, gimana kita ketika berbicara tentang keburukan orang lain, berbicara tentang hal-hal yang kasar, berbicara tentang ini dan itu tentang orang lain. Padahal belum tentu itu benar atau tidak. Nah, ketika itu kita sedang menggunakan lidah kita sedang menggunakan mulut kita untuk menghasilkan kutuk yang sebetulnya itu tidak berguna. Nah, pada pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, kurang lebih 25 orang yang ada namanya di sini, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan lidah, menggunakan mulut dengan baik. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Nah, amin. Jadi pada pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Terkadang sering sekali kita di dalam perjalanan ini, kita sering menggunakan mulut ini.
kita sering menggunakan lidah kita ini. Padahal pada posisi-posisi yang kurang berkenan, pada posisi-posisi yang kurang bermanfaat, pada posisi-posisi yang kurang berfaedah, yang tidak membawa hasil yang baik, yang tidak membawa buah yang benar di dalam diri kita, yang tidak membawa buah yang benar bagi saudara, bagi keluarga, bagi lingkungan kita. Seringkali kita menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang sifatnya binasa. Jadi ini di ayat yang ke-18 ini luar biasa. Tuhan sangat luar biasa. Di ayat yang ke-21 ini berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kita hidup dan matinya itu akan dikuasai oleh lidah. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena mengapa? Karena ketika kita mengucapkan sesuatu tentang saudara kita, tentang sahabat kita, tentang famili kita, atau apapun itu Bapak Ibu. Ketika kita mengucapkan sesuatu hal, padahal itu tidak menjadi kebenaran, bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Dan muncullah masalah dari itu Bapak Ibu. Saudara kita yang kita gosipkan misalnya, yang kita sedang bicarakan misalnya, mendengar. Dia tidak terima dengan hal itu. Apa yang diakibatkan Bapak Ibu? Akan terjadi pertengkaran. Begitu banyak masalah yang terjadi, begitu banyak kondisi yang terjadi. Begitu banyak kematian yang disebabkan oleh perkataan yang muncul dari mulut, dari lidah kita Bapak Ibu. Banyak contoh yang bisa kita lihat ada di video-video. Hanya karena satu kata. Menyampaikan bahwa oh iya si B ini begini dan begitu. Oh iya si C ini begini dan begitu. Hanya dengan kata itu bisa menghasilkan, bisa membuahkan masalah yang luar biasa. Jadi pada pagi hari ini, mari kita menggunakan lidah, mari kita menggunakan mulut kita pada posisi yang benar. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa lidah ini akan membuahkan berkat bagi kehidupan kita ketika kita menggunakannya dengan baik. Jelas Bapak Ibu, ketika kita berkata, oh ya Tuhan memberkati saya, Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya, Tuhan membuat berhasil apa yang saya kerjakan, Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti mampu memampukan saya untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. Dan ketika kita berkata itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, syarat tidak langsung bahwa kita sedang memberkati diri kita sendiri dan Tuhan akan mendengar hal itu. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang perlu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Mari kita menggunakan, mari kita mengolah kata-kata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan kita sehari-hari. Mari kita gunakan itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, sekarang di akhir-akhir ini banyak orang, banyak umat-umat Tuhan sekalipun yang terjerumus dalam permasalahan hanya karena kata-kata, hanya karena gosip. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, mari kita menguasai lidah kita. Mari kita menguasai tubuh kita. Mari kita menguasai apa yang kita katakan. Jangan kita memperkatakan sesuatu hal sebelum kita pikirkan. Maaf kata bukan menyalahkan perempuan, khususnya Bapak Ibu. Perempuan itu kalau sudah bicara itu dari A sampai Z bisa kembali ke A dan kembali ke Z lagi. Maaf kata Bapak Ibu. Dan itu memang sudah naturalnya, originalnya begitu Bapak Ibu. Tetapi itu firman Tuhan berkata, mari kita mengolah, mari kita menggunakan itu dengan baik. Jangan sampai kita memperkatakan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat orang tersandung.
tapi biarlah kita menyampaikan hal-hal yang memberkati orang dan memberkati diri kita sendiri. Kalau kita lihat di Yakobus, Bapak Ibu, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima saya bacakan untuk kita semua. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 6 berkata, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita menggunakan lidah kita, perkataan kita, mulut kita dengan hal-hal yang memberkati, hal-hal yang membawa, yang membuahkan berkat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi saudara, famili kita. Jangan kita menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena lidah meskipun bagian kecil dari anggota tubuh manusia, tapi bisa menghasilkan masalah, bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar ketika kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Jadi pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mempergunakan mulut lidah kita dengan baik. Mari kita memperkatakan hal-hal yang membangun. Mari kita memperkatakan hal-hal yang sifatnya tidak menyindir orang lain. Hal-hal yang sifatnya memberkati orang lain. Hal-hal yang sifatnya memotivasi, mendukung orang lain, mendukung diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri, menyemangati orang lain. Biarlah itu yang menjadi dan yang muncul di dalam pribadi kita. Bukan gosip, bukan apa segala macam lah yang membuahkan yang tidak benar. Jangan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu memberkati kita semuanya dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita